Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi dengan NIM 190200005 dari Prodi Ekonomi Manajemen untuk mata pelajaran Perekonomian Indonesia dengan dosen Pak Soleh. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai APBN, Anggaran Pembelajaran Negara, dengan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang pertama adalah apa pengertian APBN, yang kedua adalah apa dasar hukum APBN, yang ketiga bagaimana struktur APBN, bagaimana asumsi dasar perekonomian makro APBN, dan bagaimana siklus APBN. Apa saja fungsi APBN tersebut. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya adalah dasar hukum APBN, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan Indonesia. Untuk itu, untuk APBN ini yang mengatur adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, ayat 2. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang selanjutnya adalah struktur APBN. Yang pertama adalah pendapatan negara tersebut. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas pemerintah perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan perpajakan bukan pajak, dan penerimaan hibah berdasarkan pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, kondisi kebijakan lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah membahas tentang asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi minimal produk domestik bruto tersebut, inflasi YoY, rata-rata tingkat peningkatan SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga minyak atau barrel produksi lifting minyak MPD lifting dan gas MBOEVD. Indikator lainnya adalah jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengaruh. Ya, untuk yang selanjutnya adalah struktur APBN tadi. Yang belum dibahas adalah pendapatan negara, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja negara. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, dan yang kedua transfer ke daerah, ya merupakan dana penimbangan, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Yang kedua adalah DAK, dana otonomi khusus, dana daerah keistimewaan Yogyakarta. Yang ketiga adalah pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri. Yang selanjutnya siklus APBN. Siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penggarangan yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Dan adanya 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN Indonesia, dan kelima tahapan tersebut yaitu yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran APBN, yaitu menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, kementerian negara dan lembaga, Kementerian Perencanaan dan
Kementerian Keuangan, dagu indikatif dan rancangan awal rencana pemerintah ditetapkan, terus menyusun rencana kerja, penuntunan pihak, rancangan awal RKP disempurnakan, RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, RKP ditetapkan. Penyusunan kapasitas fiskal, penerapan pagu indikatif, dan penyusunan rencana kerja dalam anggaran penerapan RK. Dan yang kedua adalah menetapkan dan penyusunan APBN. Yang ketiga adalah pelaksanaan APBN tersebut. Yang keempatnya adalah pelaporan dan pencatatan APBN. Yang kelima, memeriksa dan bertanggung jawabkan APBN. Dan F adalah fungsi APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai kebutuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Untuk yang fungsi APBN ini adalah fungsi alokasi, yang kedua adalah fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi, keempat fungsi pengawasan, yang kelima fungsi perencanaan, dan keenam adalah fungsi otorisasi. Untuk G, prinsip penyusunan APBN yang pertama itu berdasarkan aspek pendapatan. Introspeksi penerimaan anggaran dalam jumlah dan pencapaian penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang C, pemungutan ganti rugi atas kerugian yang ditunda oleh negara dan pemungutan denda. Yang kedua adalah berdasarkan aspek pengeluaran. A, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. B, terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. C, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi negara dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Dan yang terakhir adalah asas penyusunan APBN. Yang pertama adalah kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua adalah penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga adalah penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat adalah menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Dan terakhir adalah bab 3, yaitu penutup. Untuk kesimpulan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat pemerintahan dan pengeluaran negara selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan penangguhjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. B, yaitu saran. Tentunya masih banyak lagi yang perlu atau bisa kita pelajari mengenai APBN ini, seperti untuk apa saja digunakan atau bagaimana mekanisme atau proses penyusunan APBN, dan juga banyak hal lainnya lagi yang bisa kita pelajari berkenaan dengan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan APBN. Namun mungkin itu saja yang dapat saya bahas sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan kata-kata yang masih terbata-bata yang sulit dipahami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.